Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung dan gemas ngelihat ada anak yang kelihatannya cerdas banget, kritis kalau diajak ngobrol, tapi anehnya nilai di sekolahnya malah anjlok dan dia kelihatan keteteran banget? Kok bisa ya? Apa sih sebenarnya yang nahan potensi besar mereka ini? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas misteri ini. Kenapa anak yang pintar bisa sampai tertinggal? Pertanyaan ini tuh sering banget mengganjal di pikiran banyak orang tua dan juga guru. Pasti rasanya frustrasi banget pas kita tahu persis anak ini tuh cerdas, kita lihat dia udah usaha keras, tapi pas bagi rapor, nilainya nggak sejalan sama usahanya. Potensinya tuh seolah-olah terkunci rapat gitu aja. Biar lebih gampang, ini peta jalan atau agenda kita. Pertama, kita bakal pahami dulu makna dari kesulitan belajar. Kedua, kita lihat ragam jenisnya. Ketiga, kita cari tahu akar penyebabnya. Keempat, gimana langkah diagnosis yang tepat? Dan yang terakhir, kelima, kita bahas solusi dan penanganan yang efektif. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memahami makna kesulitan belajar. Jadi gini, poin krusial yang perlu kita sepakati di awal adalah kesulitan belajar itu merupakan hambatan internal, sifatnya neurologis. Kondisi ini tuh bikin semacam kesenjangan yang nyata banget antara estimasi potensi akademik anak dengan apa yang beneran bisa mereka capai di kelas. Dan catat ya, ini terjadi pada anak-anak yang punya kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata loh. Jadi ini sama sekali bukan soal kurang pintar secara keseluruhan, tapi murni tentang gimana otak mereka memproses informasi dengan cara yang beda. Ibaratnya nih, ada sistem kabel yang susunannya sedikit berbeda di pusat pemrosesan otak mereka. Nah, sering kan kejadian anak yang agak lambat nangkep satu pelajaran tertentu langsung aja dilabeli kurang pinter. Ini mitos besar yang harus kita patahkan. Kesulitan di mata pelajaran yang spesifik itu beda banget sama hambatan kognitif secara global, kayak tunagrahita atau kelambanan mental. Kalau tunagrahita kan rentang IQ-nya ada di sekitar 50-70, dan itu berdampak permanen ke fungsi akademik maupun sosial mereka. Tapi anak dengan kesulitan belajar, rentang IQ-nya normal, bahkan bisa tinggi banget. Cuma ya itu tadi, langkah mereka terganjal sama dinding neurologis spesifik yang menghalangi mereka. Lanjut ke bagian kedua, ragam jenis kesulitan belajar. Udah tahu kan tadi bedanya? Sekarang kita bedah jenis-jenisnya. Dari beberapa jenis ini, salah satu yang sering banget bikin kaget adalah konsep underachiever. Coba bayangin, ada anak di tes IQ. Hasilnya jenius banget, tembus angka 130-140. Tapi anehnya, nilai akademis mereka di sekolah itu biasa aja, atau malah jeblok. Terus ada juga yang namanya kekacauan belajar. Ini tuh kejadian waktu ada respons di tubuh yang saling bertentangan, dan malah ganggu proses belajar itu sendiri. Contoh simpelnya nih, ada atlet bela diri yang udah terbiasa banget sama gerakan keras dan refleks cepat. Tiba-tiba, dia disuruh belajar nari yang butuh gerakan lambat dan gemulai. Potensi dasarnya sih nggak ada masalah, cuma respons tubuhnya aja yang kayak tabrakan gitu pas harus nyesuaiin diri. Penting buat diingat juga ya, ketidakmampuan belajar ini biasanya muncul di area akademik yang spesifik banget. 3 yang paling sering kita dengar itu pasti disleksia, di mana anak ngerasa setengah mati buat menginterpretasikan simbol visual pas lagi membaca. Terus ada disgrafia, yang urusannya sama kesulitan saat nulis, dan diskalkulia, yang bikin mereka kesulitan banget nangkep konsep matematika. Ingat ya, mereka ini bukannya malas atau nggak mau belajar, tapi emang simbol-simbol huruf atau angka itu nggak bisa diproses dengan wajar oleh otak mereka. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, akar penyebab kesulitan belajar. Dari mana sih asalnya? Kalau kita lihat dari literatur medis dan psikologi, konsisten banget disebutin kalau penyebab utamanya itu sifatnya internal dan neurologis. Secara genetik, kondisi ini tuh bisa diwariskan. Buktinya, banyak riset nemuin kalau tingkat kemunculan disleksia itu jauh lebih tinggi pada anak kembar identik. Faktor lainnya bisa juga terjadi pas masa-masa kritis kehamilan, misalnya janin kurang oksigen, atau faktor trauma setelah bayi lahir kayak demam yang kelewat tinggi sampai kejang, atau cedera kepala berat. Intinya, faktor-faktor internal ini tuh ibarat ngasih buku panduan instruksi yang sama sekali beda buat sistem saraf pusat di otaknya si anak. Terus gimana dengan peran lingkungan luar? Nah, faktor eksternal ini kayak malnutrisi yang parah di usia awal perkembangan, kurangnya stimulus dari sekitar, atau bahkan strategi ngajar dari guru yang kurang pas, emang punya andil yang lumayan. Tapi, poin kuncinya di sini adalah, faktor lingkungan ini nggak secara langsung menciptakan disfungsi neurologis tersebut. Mereka tuh lebih kayak faktor pemberat. Jadi, lingkungan yang kurang mendukung ini bisa bikin kondisi kesulitan belajar yang emang udah ada di dalam diri anak, jadi jauh lebih buruk. Sekarang, bagian keempat, langkah diagnosis yang tepat. Gimana kita bisa tahu secara pasti masalahnya?
Di tahap inilah langkah diagnosis dari Ross dan Stanley kerasa banget manfaatnya. Peta jalan 4 langkah yang kronologis ini tuh ngebantu banget buat psikolog sekolah dan guru supaya nggak cuma main tebak-tebakan, tapi benar-benar pakai pendekatan klinis yang terstruktur. Langkah pertama, identifikasi dulu nih siapa siswanya. Kedua, cari tahu atau lokalisasi di mana persisnya titik masalah itu muncul. Ketiga, cari akar penyebabnya apa. Dan keempat, kita rumusin semua ini jadi sebuah prognosis alias kita perkirakan sejauh mana dan bantuan kayak apa yang harus dikasih supaya anak ini bisa ngelewatin hambatannya. Seperti yang kelihatan dari kerangka diagnostiknya ini, pendekatannya emang nuntut sesuatu yang sangat spesifik ya. Gini, ngumpulin data tuh nggak bakal ada gunanya kalau ujung-ujungnya kita nggak nyampe di tahap prognosis. Tujuan utama kita tuh bukan cuma buat ngasih stempel atau label, oh anak ini sulit belajar, bukan itu. Tapi kita harus bisa metain bentuk intervensi pengajaran kayak apa sih yang benar-benar butuh dilakuin buat ngebawa anak ini nyampe ke potensi maksimalnya. Dan akhirnya, kita di bagian kelima, solusi dan penanganan efektif. Ngebantu anak supaya lepas dari jerat kesulitan belajar ini jelas bukan kerjaan satu pihak aja. Butuh kolaborasi yang super komprehensif. Pendekatannya itu harus gabungin penanganan medis, ya contohnya kayak terapi obat kalau emang ada indikasi depresi atau ADHD, terus dilanjutin sama terapi psikologis, biar ada psikoedukasi untuk anak dan keluarganya supaya mereka paham situasinya. Dan pastinya, ujung tombaknya adalah pengajaran remedial. Ini tuh bimbingan langsung dan spesifik yang dikasih sama pendidik yang emang udah dilatih khusus buat urusan ini. Nah, ada satu hal yang penting banget buat kita sadari bareng-bareng nih. Pengajaran remedial itu sama sekali bukan sekedar ngulangin materi pelajaran yang sama, terus gurunya ngomong lebih keras di depan anak biar dia paham. Sama sekali bukan. Pengajaran remedial itu sebuah dedikasi luar biasa, di mana guru secara khusus merancang dan mengkustomisasi metode belajar yang baru. Metode yang emang benar-benar nyambung dan pas sama cara kerja otak anak yang sangat unik tadi. Setelah kita paham gimana cara kerja otak mereka, sadar nggak sih kalau ini mulai ngerubah cara pandang kita? Di tengah sistem pendidikan yang sering banget terobsesi nuntut anak dapat nilai rata-rata, pertanyaannya sekarang apakah kita udah siap mengubah sistem buat merangkul cara belajar mereka yang beda ini? Ingat ya, mengakomodasi kebutuhan mereka itu bukan berarti kita nurunin standar kelulusan. Sama sekali nggak. Ini tentang gimana kita ngebukain jalan masuk yang tepat, biar anak-anak dengan pikiran cemerlang ini punya kesempatan penuh buat ngebuktiin seberapa cerdas mereka sebenarnya. Gimana, kalian siap buat perubahan ini?